ngeunah pahit. Ngeunah ke pahit. Ngeunah teh manis. Teu ngeunah pahit. Oh, teu ngeunah. Orang ngadengena ngeunah. Terlalu nempel. Anu ngeunah mah meunang. Kemenangan itu enak ya. Kemenangan ditandai dengan permainan yang cantik eta leuwih ngeunah. Ya, tapi menang hasilna 3 poin tapi mainna masih siga kitu mah nya urang ge kurang pati ngeunah bro asli. Urang mah penting menang we bae. Big match syndrome teh. Big match mah teh lawan Borneo kamu. Eta Borneo big match sih. Di Indonesia mah super big match KB meureun. Di Indonesia mah lamun tayangna di prime time ya, eta judulna big match. Geus jiga Rendra Sujono KB super big match. Ya. Halo guys. Aya Ripan geuning. Cenah ada haripan ada kebahagiaan. Oh iya. Mana mawa naon ayeuna? Ini kaos kalian emang dari siapa? Dari 74 tapi lewat Ripan. Ya aya historina teh nah habat anu endorse di episode ayeuna 74. Gara-gara si Rashid nyetak gol. Nomornya 74 kan. Oh cir. Nah jadi langsung saya langsung nyen baju sih gara seperti Nepi ka si Ardi teh make baju komo tah teh. Anjing anu nanya si Ardi pakai baju komo wae kunaon cenah. Jadi urang hayang di. Kerusuh mainannya komonya. Ardi selalu ya. Aduh kenapa ya ngomong-ngomong Ardi tuh aduh Ardi. Ada mana ke mana wae atuh. Lain si Ardi pakai baju komo. Oh, baju komo. Asisten Patina ngobrol aja jeung aing. Kurniawan. Iya, aduh. Memang Julianto ya. Memang Julianto itu Kurniawan. Tapi enak jadi pakai 74. 74. Thank you 74. Iya. Oh iya, Angki juga. Lain band. Lain Kaos band deui 74. 74 oke. Tadi aya nu jang si Angki teh warna koneng padahal. Dipake. Untung temahi. Mana 74 banget tuh? Ya, 74 bro. Oke. Bedil orang mah nya tinggal. Handphone. Handphone. Dan. Ame di endorse unggal minggu. Mana naon deui 74 selain kaos dan handphone? Iya, unggul. Mana naon deui? Aya dong. Mana? Jero hate. Mana? Anjing bohong yo. 74 di dada. Anjir. Urang mah di jero nya teka tinggali sih tah gitu. 74 di dada anjing. Please ya. 74 kami sudah menjilat tiap episode ya. Tolong. Anjing. Handphone gitu. Karena si kucing warep di sablon itu. Kerek ditato 74. Tapi guys, senang banget kita hari ini full team ya. Iya. Formasinya full dan juga kita akan langsung membahas yang kata Fajar super big match ya melawan Borneo kemarin terakhir. Walaupun menang tapi dari sisi permainan memang agak sedikit kurang ya, memuaskan tentunya. Jujur ya aing telah laju. Aing telah laju asli. Bentrok jeung event. Sugan urang teh sepertandingan 20 deui kan matakna. Mang eventnya di jam 5 nepi ka jam 8 ya. Aman cai. Teh Persib main. Teh Persib main jam genep. Aduh bentrok. Nah, kalau dilihat dari lini per lini ini gimana dan yang menurut saya ya Borneo babak pertama tanpa pemain asing. Ya benar. Mana kan nonton. Iya. Nah, eta orang mah ya ngepur ngeledek kumaha ya. Line up ya. Namun si Borneo info nu saya dapat sih si Javlonna punya ternyata dihukum 4 pertandingan karena dia dikasih kartu kuning terus ngelempar ban kapten ke wasit. Ternyata itu. Gitu. Terus Kei Hirose-nya yang nendang kepala Adri Satrio kiper Persik teh. Oh nya nu kartu merah teh. Ternyata eta aya sanksi tambahan. Kalau Francisco Torres kan ada di cadangan. Nah, yang jadi tanda tanya kan Bustos ya, katanya sih cedera tapi nggak tahu cedera apanya nggak tahu. Dan Torres baru main di babak kedua kan? Ya. Torres main babak kedua. Itulah line up-nya Borneo yang mengandalkan full pemain lokal berarti. Lokal. Persib aya perubahan berarti kan kamarnya karena di sisi sebelah kiri itu Ardi Idrus kembali diturunkan. Kemudian di tengah Mark Klok balik deui-nya. Balik deui. Gitu. Ini seperti apa perubahan yang ada di skema dan formasi saat lawan Borneo? Di kumaha di jadi kamari.
Di depan ya, jadi Ezra Walian main sejak menit pertama nyakinya. Berarti perubahan oke. Ezra Walian, Bruno, David da Silva sama Febri. Jadi Justru Beckham yang belum main dari babak di match Beckham di sebelumnya kan Beckham justru main pertama, Ezra Walian yang main babak kedua. Nah tapi di pertengahan babak pertama itu Febri cedera. Oh iya. Beckham masuk. Lututnya, cedera lutut kita. Paha kiri. Paha kiri. Itu lihat tuh. Namun cek dokter sih 2-3 hari sembuh cenah. Oh. Gancang. 2-3 hari mati. 3 minggu atuh. Anjing 23 harinya. Sakit tuh. Kagocek atuh urang euy. Ya sembuh 2-3 hari cenah. 3 hari. Sebulan. 23 hari. Tapi kondisi terkini mah cenah sudah mulai berlatihnya. Iya ya. Oke, berarti kemarin cedera teh Febri jeung Hen-Hen ya? Hen-Hen kalau nggak salah, Hen-Hen kan diganti sama Bayu Fikri ya. Aha. Tapi belum tahu kalau kondisi Hen-Hen lagi diobservasi. Eta no penggantina asup tim nasional pool. Nya. Ada Anu tuh. gantina Bayu Fikri asup timnas Asup timnas. yang AFF-nya. Nya. Enggak, ini apa international match day. Oh, internasional. Lawan Timor Leste. Lawan Timor Leste. Hen-Hen tadi dipanggil padahal di saminggu saacana Hen-Hen terpilih sebagai best 11 Di Liga 1. ngono meulina barudak eta. Set up. Cek aing teh Hen-Hen waspada ya. Asnawi tidak nyaman ya. Si Bayu Fikri ngomong-ngomong kepanggil timnas yang backup Asnawi menurutnya keur dipikiran ku Sintayong untuk plan nge-backup Asnawi atau di back kiri. Jika di kanan deh. Di kanan, Asnawi. kemungkinan. Kanan. Oh iya. Karena kan yang pemain-pemain abroad tuh sebenarnya yang dipanggil di line up cuma Elkan. Yang lain-lainnya tuh nggak dipanggil Egy sama Witan gitu ya, dan Asnawi. Dia mungkin plan-plan itu kali disiapinnya dia. Jadi mungkin di timnas kan kemarin sayap kanan back kanannya itu Marco kan, Marco Marauji, Marco Sandi. Marco Sandi. Jadi mungkin karena usianya juga nggak masuk, jadi memang nyari pemain yang bisa jadi backup di back kanan sih. Oke, itulah mungkin pertimbangannya kenapa Bayu Fikri akhirnya dipanggil lagi. Timnas. Oke. Bisa bye. Balik ke Persib ya, Oke. Ya. Babak pertama. Babak pertama itu seperti apa dengan turunnya Ezra? Kan jarang-jarang ya Ezra biasa kan karek main di babak kedua misal. Beckham dalam beberapa pertandingan terakhir selalu starting. Tapi kemari Beckham diasupkan babak kedua. Nah, dengan perubahan seperti itu apakah ada perubahan juga di dalam permainan? Perubahan ada, jadi butut. Perubahan ada. Perubahan ada. Jadi butut. Emang lu saacana halus? Secara butut jadi bukit butut. Benar. Nah, jadi lamun pandangan orang ya dengan skuad kamari, ketika orang boga Ezra Walian, Bruno, terus si David da Silva dan Febri, pemain anu bisa melakukan kipas gitunya, umpan anu berpeluang untuk jadi peluang ke gawang lawan teh gitu. Karena si Mark Rashid cenderung main lebih di dalam lah, lebih di nggak mendekati kotak penalti lawan, sampai akhirnya Rashid punya beberapa kali inisiatif atau peran dia mungkin agak diubah di setelah babak ya pertengahan babak baru agak naik. Nah itu baru muncul. Nah justru ketika si Beckham main itu emang mulai ada tuh passing yang bisa bikin Bruno bikin peluang, David da Silva bikin peluang. Jadi emang kan secara permainan kan mendominasi pisan ya Persib di babak pertama kayaknya, cuman ketika nggak ada Beckham teh nggak ada pemain yang bisa passing di sepertiga akhir teh gitu. Karena kan Febri nya kitu teh kadang offside, kadang lompatna ti heula teh ya. Terus kadang tanah beak teh beak keur lompat pas rek najong eueuh. Jadi beberapa momen di babak pertama ketika Persib bisa dominan teh tersia-siakan gitu. Sampai akhirnya kan Borneo sempat bisa membalikan keadaan lah secara penguasaan bola, peluang aya, tapi bisa dikendalikan deui setelahnya Beckham main sih. Oke, berarti Beckham di pertandingan kemarin kembali menjalankan fungsi sebagai game changer berarti ya. Bisa dibilang muncik sayanya bisa dibilang seperti itu. Tapi si eta mi halus, Bro. Satu-satunya pemain Persib anu pasang e-board. Etams. Papan iklan Etams. Lain dong. Kan ternyata baju gitulah, baju di Borneo. Etams ngaranna. Maksud Etams. Kayak ya si Beckham curang kuat kemasang e-board gitu Etams. Tapi itu kalau dilihat-lihatnya di babak pertama kayaknya permainan hanya Mark Locke, Beckham versus Borneo gitu. Beckham teman kahiji. Babak kedua kan Beckham. Iya, tapi kan kelihatannya dari sepanjang pertandingan ya hanya itu aja gitu.
Mark Klok sih sebenarnya Mark Klok yang emang kita di pertandingan pertama nggak ada itu kerasa ketika ada Mark Klok, bola selalu dikasih ke Mark Klok yang membagi bola harus kemana, nyerang Persib lewat mana, dan ketika David da Silva terus Bruno berada di terlalu jauh, beberapa kali kelihatan bingung gitu. Mana yang kalaupun tidak minta, setidaknya posisi dia tuh ada di posisi yang terlihat gitu buat dioper. Dan kemarin mungkin karena kan Borneo pun pakai dia gelandang kan, kalau nggak salah siapa Mahyudi Samisi, Hendro Siswanto sama satu lagi itu siapa ya? Pokoknya tiga gelandang lah. Tiga gelandang itu bikin Mark Klok sama Mark Rashid secara teori itu udah kalah duel tuh 2 lawan 3. Makanya ketika David da Silva nggak muncul atau nggak kelihatan, mereka bakal susah buat progresi passing ke depan setelah build up dari belakang. Oke. Temen orang ninggalin aja sih. Borneo juga mencoba trikinya dengan manehna apal ya. Spaso tuh bisa ngelewatan back tengah Persib. Jadi kalau striker nomor 9 mun ku Iqbal Nevo atau Kuipers selalu dikantongan lah gitu nya. Mun karakterna penyerang nomor 9. Makanya mereka menurunkan semuanya enggak ada yang nomor 8 teh gering. Sihran Messi. Messinya Borneo ya. Sihran terus Terence Puiri, tengahnya Wawan. Jeung Wawan Febrianto. Nah, eta teh mencoba untuk lamun aing masang Torres di awal sigana dikantongan sih gitu. Jadi aing mencoba mengganggu untuk si Iqbal Nevo jeung Kuipers dikibulin lah gitu nya. Nah, yang terjadi memang Persib juga tampil dominan di babak pertama. Tapi masalahnya adalah eta ketika ada bola di Mark Klok dan di Rashid kasih strikernya jauh teuing. Tapi eta sih orang ningali udah di netralisir ketika Beckham Putra masuk ke situ. Jadi Etam sangat memberikan perubahan lah, termasuk 1 assist pada golnya si Rashidnya. Eta si Beckham Putra sigana mung eleh ku Marcelino ieu nya. Marcelino Ferdinand, jadi saya unjuk gigi terus sepatu sigana si Beckham sepatuna nya. Anyar sepatuna eta. Sepatuna geus teh lokalan nya sigana. Berdampak teh sepatu ge nya. Tapi orang sih ningali ieu nya, bahwa ningali potensi ternyata orang kamari kan orang ningali David da Silva itu dari musim di Persebaya dan di Bayangkara FC, dia tuh ternyata jagonya di sprint panjang 30 sampai 40 meter tah. Jadi berikanlah bola ke Bruno dan dia akan menari jika ada ruangna gitu nya. Artinya baheula kan sering tuh orang ningali gol di Persebaya nu siga gol Hong Song Min teh geuning. Geus tinggal lawan 2 back, eta gocek aksi individu terus. Nah, kamari eta terjadi pola-pola seperti itu. Jadi David da Silva tuh mendapatkan apa yang dia mau, space kosong di 40 meter terakhir pertahanan lawan dengan kan kemampuannya dengan bola ya gitu, olah bola gitu. Dribblingnya juga ya. Jadi sekarang nih geus katebak ya, lain geus katebak yang geus mulai kanyahoan ya bola-bola ka hayang David da Silva nu kumaha gitu. Mun orang jadi katakanlah jadi pelatihnya, orang sih bakal mancing garis pertahanan lawan akan untuk naik untuk diberikan nanti bolanya ke David da Silva. Ya David nya geus gocek we kumaneh gitu kan. Selama ini ternyata gol-gol David setelah ku urang perhatikeun ya. Siapa sih gitu karakternya di gocek gol dan kemarin hampir dapat anu di offsetkeun kan eta siapa menang bola anu garis tengah tapi di offsetkeun ke wasit ya. Fast break ya. Nah, kayaknya itu bolanya David da Silva adalah bola di 40 bahkan dari garis tengah deh. Tapi bagaimana caranya kita menyiapkan ruang kosong untuk David beraksi di situ. Nah, nucan kanyahoan si Bruno, aing teh nya Bruno ieu nu siga kumaha gitu nya. Maksudnya secara karakter David kan geus nyaho nya. Kalau David mainnya kayak gitu udah kita kumaha carana orang nyiptakan ruang yang David lompat weh. David mau bola. Tah si Bruno teh ngerek titah ngadaguan di hareup atuh kumaha ieu si Bruno ieu. Karena orang teh nya si Bruno siga kumaha. Oke. Analisa eta teh si Paul Munster eta bisa menganalisa sejago eta nya. Urang ninggalinya Bayangkara pun melakukan perubahan ketika Renan Silva diganti ku Melvin Place. Eta teh sebenarnya make pola Gomez di 2018 kan. Ezekiel ditandemkan di tukangna jelema nu pinter gitu. Bola Bauman, akhirnya Place di dinya gitu. Sampai Paul Munster rela membuang Renan Silva untuk sistemnya jalan gitu. Ternyata si Eje mah kudu aya tukangna nu jelema nu jagona pinter gitu. Dan ternyata bener nya. Dan ternyata bener. Halus pisan dengan adanya si Place ieu nya. Nah, orang keur menganalisis Persib David da Silva udah mulai ketahuan lah, udah ketemu hayangna kieu ya. Setelah di Persebaya dulu main gitu di Bayangkara gitu.
Tapi Bruno nu aing cenah siga kamari aing tanya Bruno kunaon sih gitu. Posisinya naon itu? Apakah si flank, apakah si striker, apa second striker nomor 9 atau di mana Bruno gitu. Asik Bruno. Si wow aing. Mana Bruno? Tapi kan sempat dapat peluang juga dari Etam Bruno ya dengan passing pendeknya. Itu juga kayaknya mungkin bisa dicoba atau gimana nih? Ya, si emang Robert kayaknya masih meraba-raba posisi Bruno ya di sayap kiri pernah kan si eta gitu. Kemarin di posisi nomor 9 berjeng peluang di pitch ya kayak benar kata Ripan mungkin masih meraba-raba si Bruno idealnya dikumahakeun ya gitu. Berarti ieu teh hitunganna dua striker anyar ieu teh pertandingan lawan Borneo teh kasih katilunya. Katilu. Pertandingan katilunya. Dan yang baru ngegolin adalah Bruno itu pun dari penalti ya. Penalti. Kuduna geus cukup merenya dengan adanya 3 pertandingan ini teh bagi mereka untuk bisa menemukan istilahnya posisi terbaiknya yang enaknya ataupun duetnya akan lebih enak tektokannya kumaha teh. 3 pertandingan kuduna mah meujeuh merenya. Mun orang sebagai penonton sih cukup ya ningali potensi bahwa tadi ku aing sebutkan sigana potensi David di dinya gitu. Ya udah tinggal bagaimana taktik aing enggak tahu ya. Apakah Persib rela gitu untuk menunggu orang mengurung dulu sampai hampir setengah lapangan lebih habis itu kita bunuh serangan lawan dengan kasih bola ke Bruno dan adu sprint didinya gitu. Ke Bruno ke David gitu. Nah, untuk David aing tanya mana analisa David tadi aing teh urang can manggih bahwa David si Bruno itu si Bruno. Sebenarnya nu aneh ketika udah 3 pertandingan tapi Persib masih misalnya sia duaan ieu kudu kumaha gitu. Karena kan itu secara tidak langsung mengatakan bahwa ieu teh transfer bisa dibilang tidak sesuai plan-nya gitu. Aina misalnya Castillon tipe penyerangnya sih gitu lahnya. Wander Luiz di rada second striker tapi jadi target man oge gitu. Terus diganti penyerang 2 penyerang tipenya beda deui gitu. Ya kan secara namanya blueprint-nya teh tebogo gitu. Blueprint-nya sih kumaha gitu karena ti Wander Luiz ke Castillon terus ayeuna ka David da Silva Bruno teh sikanu aya beda justru main teh gaya mainnya. Karena kan pas aya Wander Luiz long ball teh targetnya adalah Wander Luiz. Walaupun Castillon lebih jangkung gitu. Tapi walaupun gitu eta beberapa kali berhasil. Nah, pas aya David da Silva main sebenarnya walaupunnya sering long ball tapi passing bawahan teh mulai jalan. Kadang David da Silva rada kuat oge tah bisa tahan bola heula passing 1-2 beberapa kali kan kemari aya peluang jeung Bruno jeung Beckham jeung bahkan jeung Rashid di depan kotak penalti Bruno nahan terus ada yang masuk gitu. Eta beberapa kali berhasil dan ketika David da Silva dijadikan second striker teh oke gitu. Iya benar ya second striker. Nah, Bruno no kamari orang sempat riset bahwa saya ternyata di FM posisinya gelandang serang, terus ditimbah heulana sayap kiri gitu. Akhirnya dipasang di penyerang tengah. Jadi kan ieu masih kene nya aya missing link lah ieu. Apakah Bruno teh penyerang nu dibutuhkan Persib atau henteu sih? Atau mungkin lebih tepatnya apakah Bruno teh pemain atau penyerang anu dibutuhkan Robert atau lain sih gitu. Karena kan lamun naonnya mun secara bener pemain nu dibutuhkan ku Robert bisa jadi langsung klop gitu. Langsung nyetelnya. Langsung nyetel secara karakter, secara sistem bermain gitu. Sementara ayeuna maksudnya jangan sampai perekrutan Bruno teh baiklah aya nu anyar weh gitu. Aya pergantian, aya harapan gitu baru keur bobotoh gitu. Soalnya orang lamun ya sedikit membandingkannya dengan tim-tim lain gitu. Kalau kita lihat beberapa tim yang mendatangkan pemain baru rata-rata teh nambal dan berjalan gitu ya. Kan memberikan perubahan bahkan kalau yang posisinya striker atau ada di lini depan geus ngagolkeun gitu tanya rata-rata ayo di Persib kan masih kena. Sebenarnya mun lamun orang boleh menilainya Wander Luiz dan Castillon teh mungkin hanya salah satu aja gitu ya kalau mau diganti gitu. Ya orang ninggalina bahkan lamun Wander jeung David gitu. Dia sigana lebih asup ya gitu. Wander Luiz jeung David da Silva nu ayeuna nya dengan karakter siga kitu sigana lebih asup eta. Wander bisa ngisi di nomor 9 ketika si David turun ke tengah. Benar. David bisa naik tuker posisi siga gitu sigana lamun jeung Wander oke kaharti gitu kok aing secara logikanya gitu. Karena lamun ge Bruno di mana sih posisinya? Orang keur mikiran si Bruno sih sebetulnya. Ya, kalau deui gitunya Bruno teh kan bukan pemain yang pernah main di Indonesia gitu. Dia kan bisa dibilang gambling oke kan. Gambling. Satu, belum pernah bermain di Liga Indonesia. Yang kedua, punya riwayat cedera teh ya. Punya riwayat cedera gitu. Terus ketika main ge kan kelihatan lah gerak-geraknya masih belum maksimal gitu. Walaupun ada potensinya gitu kadang sprint tarik tapi di beberapa menit kemudian biasa deui gitu. Jadi emang masih
untuk Bruno sih masih kena gambling sih. Kita masih belum tahu si Bruno tuh hebatnya apa, kita belum. Ya, dan khususnya secara sistem juga dia belum bisa menjalankan apa yang kita harapkan sebenarnya. Sistem naon? Can jalan. Kamu lagi mau nyebut sistem yang mana? Sistem Di lini depan kan yang si David masih kena can punggung rek kumaha mainan sih kan. Lain kulit di depan wae itu dari belakang ke tengah aja ya. Belum tahu mau mana yang dimainin duluan Ya, gitu. eta. Kan berdampaknya kepada situnya nanti teh kan. Karena Can belum menghasilkan apapun gitu, hanya 1 gol lewat penalti aja. Ah iya coach berenya ho coach. Sistemnya kudu kumaha tah. Iya tadi ada sistem. Jadi sebenarnya balik deh ke transfer plan sih nya, mungkin ketika orang ningali tim lain misalnya bisa ngerekrut 5 pemain bahkan nambah teh pemain nunggu aralus teh ditambahan misalnya Bali United lah gitu. Yeah. Kita ngerekrut loba pisan kan padahal squad starting 11 aja kita geus alus pisan gitu. Pemain-pemain alusna bahkan Neki Taufik gitunya nu direkrut gitu. Sampai minjem pemain Liga 2. Gitu. Eta kan bisa dibilangnya walaupun nya siga alat tarkam gitu tapi eta well planned pisan gitu. Eta mengantisipasi bahwa kayak di suatu saat aya momen-momen di mana misal pemain dipanggil ke timnas, loba nu absen gitu. Eta geus siap jeung pemain loba nu absenna gitu. Nah Persib ketika nya arurang gitu nya menganalisis bahwa Persib butuh fullback, Persib butuh winger nu anyar gitu nya atau butuh gelandang, butuh playmaker. Tapi nu datang malah 2 penyerang gitu. Setelah itu geus gitu selesai gitu. Nah, ini transfer plan Persib itu siga kumaha sebenarnya gitu. Dengan hasil yang belum memuaskan sampai 3 pertandingan berjalan gitu. Secara permainan, secara skor mah Nah, secara skor 2 menang ya, 2 menang. dua menang. Pokoknya lawan tim-tim nukar itu menang lah gitu. Lawan big match emang eleh, cuman secara skor mah orang aya di papan atas terus kan dan menang terus. Ya walaupun 1-0 sih gak gitu, 1-0 sih gak gitu. Tapi poin lah seenggaknya ya masih menguntungkan Persib yang tetap ada di papan atas dan juga katanya dengan pertandingan kemarin Robert mencetak 100 poinnya bersama Persib gitu. Cenanya nya. Eta nu orang baca. Nyameureun hitungannya di 2018. 100 poin teh dari 3 tahun ya. Iya, dia kan masuk pas match pertama Liga 1 2019. Ganti Radovic teh nya. Ganti Radovic berarti kan itu 34 match, 2009-nya 3 match, 37-nya. Tambah sekarang udah berapa? 20. 57 100 poin. Barca masa musim 100 poin. Aduh. Tapi ya sebenarnya orang kemarin sempat ngotret gitu nya kan ketika orang di media sosial gitu rame tagar out Robert out gitu nya. Tapi ternyata setelah orang ngecek Robert ieu untuk musim ayeuna teh bisa melampaui poin Mario Gomez dengan hanya butuh 4 kemenangan dan 1 imbang deui. Oh 2018 gitu. Terus mun dibandingkan dengan Mario Gomez kan juara paruh musimnya. Iya. Eta teh poinnya cuma 28 poin. Persib paruh musim ayeuna 34 poin. Secara hasil, secara hitungan teori mah bisa dibilangnya Robert lebih bagus gitu. Nah mungkin iya gitu orang menyadari mungkin iya nu bisa dilihat manajemen atau ketika Robert diserang argumennya wah Robert butut gitu. Tapi orang secara hasil halus kok gitu. Secara hasil mah memang lebih baik. Jadi di era Liga 1 teh bisa dibilang Robert teh pelatih terbaik dalam tanda kutipnya, terbaik Persib gitu sebenarnya nama gitu. Kemudian bisa dibandingkan dengan 2017 bulan era tinggal butuh 1 poin deui mun teu salah mah eta udah lewat. Terus Mario Gomez tinggal butuh 12 poin atau 13 poin lah. Terus untuk di musim 2019 kan 51 poin itu di bawahnya Mario Gomez kan. Itu jadi kalau udah bisa melewati Mario Gomez itu udah bisa dibilang Robert itu pelatih terbaik Persib selama era Liga 1. Tinggal secara peringkat karena kan Mario Gomez selama ini yang paling atas peringkatnya ya kalau pelatih asing finish. Ya. Finish teh berapa kali? Kan 13 Keempat. Kan 2017 tuh peringkat 13 terus ke peringkat 4 terus peringkat 6 untuk pelatih asing Mario Gomez di peringkat 4. Jadi kalau misalnya Robert sekarang bisa di 3 atau di 2 berarti kita bisa ngelewatan Gomez. Nah, itu juga mungkin yang membuat seorang Robert gitu ya sekarang menjadi salah satu pelatih Liga 1 yang belum dipecat.
Ya. Yang lainnya sebenarnya hampir semua out. Tinggal genep. Tinggal 6 tim yang belum. Yang Arema? Janur aja udah out kan? Ya, pokoknya lima besar mah belum out pasti dah. Karena 5 besar. Ya, besarnya out. Plus Widodo. Tapi dari 5 besar ini ya itu semua pelatih asing tapi hiji-hijina Persebaya nu lokal. Iya, Aji Santoso. Plus Widodo. Plus Widodo kan. Widodo. Widodo Widodo di tengah Widodo tapi. CP. Kotak persen. Tapi kan itu di luar 5 besar, Pak. Eta aya fenomena naon ya, gampang mencat gitu. Cuma mun gampang macet tiba lagi orang gitunya. Cuman mun orang lihat gitu mun selama era Liga 1 mungkin orang tuh sebenarnya masih meraba-raba kekuatan sepak bola Indonesia itu sih aku masih ayeuna gitu ya. Khususnya setelah era Liga 1 karena beberapa tim justru jika Persipura tiba-tiba enak ngedrop. Persija setelah juara ngedrop. Arema justru baru musim ayeuna lah bisa dibilang calon juara no konsisten cuma Bayangkara jeung Bali United. Plus Persebaya sebenarnya. Persebaya di awal promosi 2018 Konsisten. itu konsisten peringkat 5 peringkat pokoknya di luar terus sampai ayeuna masih jadi kandidat juara lah. Nah, Persib teh lamun urang ningali di Liga 2017 nu peringkat 13 terus ke papan tengah bisa dibilang lamun orang mengukur sampai dinya nya Persib teh sebenarnya bukan ke papan atas dalam tanda kutip. Justru ketika orang ada di papan atas teh nya siga tim papan tengah nuker berusaha naik gitu. Nya lamun pendeknya gitu nya ukuran peringkat pendek. Jadi menurut orang gitu nya ketika pelatih dipecat-pecat terus ke posisi klasemen gancang berubah mungkin si Liga 1 teh sedang meraba-raba ke posisinya atau peta persaingannya siga kumaha gitu. Kan sampai akhirnya kayak orang menang Persipura nu juara wae atau nu papan atas wae Sriwijaya gitu. Benar-benar tim kuat gitu. Apa emang gara-gara eta teh butuh hasil? Iya. Karena hasil butut meureun. Iya, ada tim papan bawah kan bung aya di zona degradasi terus meureun jadi pecat gitu. Pecatnya. Karena kan yang percaya proses cuma Sinteyong. Aing oke percaya proses mah. Tidak harus selalu instan. Ya. Persib kan juara deui setelah 18 tahun. Prosesnya panjang sekali. Kira aku kudu 18 tahun deui anjing. Kela. Ieu geus 2000 kan 2014 terakhir. Ieu geus berapa tahun? Setuju. 7 tahun. 7 tahun. 12 tahun deui anjing. 7 tahun. AFC geus jarang ya. Asli AFC geus. Ya, tapi sekali-kali nya untuk AFC berarti sekali-kali kan emang. Soalnya Bali jeung PSM masa mineng asup AFC Cup asup ieu gitu. Go Asiana asa. Ai lisensi lulus terusnya di 2015-nya. Ai timna teh lolos. Nah, PSM teh selalu salah satu anu cukup konsisten oge sebenarnya di Liga 1 2017 ya cuman pas musim ayeuna lah mulai kurang kondusif. Ya kurang kondusif terus tadi papan atas kemarin kan bisa ke Piala AFC karena juara Piala Indonesia teh ya, gitu. Tapi balik deui sih mungkinnya tim Indonesia teh sedang mencari persaingan atau nu paling anehnya adalah ketika semua tim pengen juara lah atau pengen di papan atas gitu. Yang pada akhirnya mungkin si pelatih-pelatih dipecat sementara nya liga anu sehat, liga anu ideal mah kudu setidaknya kudu apalah aya ibaratnya aya pemangsana aya naon namanya teh si nyetargetna gitu. Ketika semua tim pengen juaranya bakal pasti pelatih dipecat gitu. Masih kieu nya ya kejadian. Gitu. Karena kan misalnya juara mah harapan lah gitu tong target gitu. Misalnya kita orang ngomongkeun Premier League KBG pasti yang juara cuman tim Burnley, Southampton mana nage nya apal we urang mah gitu skuad urang siga kieu. Target urang mah geus we papan tengah gitu. Teu kudu juara gitu. Jadi ketika hasilnya kurang bagusnya pelatih bisa dipertahankan lah. Jadi setidaknya untuk bisa stay bisa jadi salah satu target sebenarnya. Realistis sebenarnya. Tapi atau mungkin Persib butuh Piala Indonesia gitu karena Robert juga sama PSM bagusnya di situ kan. Tapi Robert terakhir juara liga emang 2010 kan manehna ge. Yang Arema tadinya ge campur juara-juara di liga deh kan. Terakhir Piala Indonesia eta ge piala gitu maksudnya. Piala Indonesia kan selain ku Robert ku Kalezi. Oh, beda ya? Pas juara nama ku Kalezi. Beda. Pondasi kumaha. Pondasina ku emang ku Robert. Berarti leuwih lilaan Robert teu juara daripada Persib. Ya. 2010. Karena geus 2022. 12 tahun. Iya. Dan kita harus bersabar sampai 2025. Ulah oke. Kan itu. Ini perjalanan 7 tahun dia kan dari 2014 terakhir juara kan kuduna
ya kita dapat banyak pembelajaran lah gitu kan. Modalna kamari bisa jadi juara teh naon sih? Gitu kan aya. Atau mungkin ya Persib akan juara setelah nanti pelatihnya itu kan beres robet pondasi kayak PSM teh. Kalejik. Atau kudu ku lokal deui. Nah, sepanjang sejarah memang belum ada pelatih asing yang menjuarakan Persib sepanjang sejarah. Tapi ya kan sejarah bisa sebetulnya bisa dicetak gitu. Bisa dicetak gitu. Iya. Balik nih ke pertandingan. Balik ke pertandingan. Terus babak kedua ada perubahan kan? Babak kedua ada perubahan lah dengan masuknya Beckham Putra ya kan. Terus sampai akhirnya tercipta gol di menit ke 70 seberapa gol tadi? 63 ya. Menit ke 63 dengan proses yang di tengah ini Beckham berhasil memberikan pergerakan dan juga akhirnya memberikan sodoran ke sebelah kanan. Ya. Di situ ada Rashid yang tanpa pengawalan akhirnya bisa menceploskan bola. Ini gimana nih dengan hadirnya Beckham di babak kedua? Ya Beckham emang ya tadi udah dibahas ya, dia lebih banyak gerak ke dekat kotak penalti gitu, punya final pass bagus dan kemarin kebuktian kan aksi individunya bagus, nerobos sorangan kan kemarinnya. Ya. Nerobos sorangan, lihat Rashid ada ruang kosong. Itu kan Beckham dribble sakit tuh kan ngepungna loba tuh. Ya. Dan ngasih ruang Rashid tanpa kawalan pisan kan di kotak penalti, akhirnya jadi gol. Finishing bagus, jadi top skor sementara, gelandang deh top skor sementara di timnya. 7 6 sama kayak Luis. Sama kayak Luis 6 ya. Berarti mending si Etam temen di babak kedua terusnya. Kondisional. Okay. Soalnya kan kamari-kamari anu 3 pertandingan dari 3 pertandingan nih, 2 pertandingan sebelumnya Beckham kan starting line up terus kan. Nah, hasilnya nya siga gitulah gitu. Tapi kan dapat poin oge sih. Tapi kan 3 poin. Temun aing kan masalahnya ketika mana membeli 2 striker asing artinya eta mana boga plan untuk 2 eta kudu main gitu. Ya benar. Artinya ya emang mungkin plan awalnya Beckham untuk super sub meureun atau harus mengorbankan Vizcara kan? iya. Enggak sih jadi super sub. Nah Etam berarti. Sub. Super sub sekarang. Sekarang super sub. Aduh. Tuh, artinya mun mana ngarekrut 2 pemain asing eta artinya aya plan untuk memainkan 2 pemain asing gitu kan. Kabayangna gitu mun orang gitu. Mun mana ujug meuli 3 gelandang berarti mereka main 3 gelandang asing gitu. Itu artinya untuk Beckham mungkin setup awalnya ada di bench. Atau kalaupun main di menit awal meureun jadi di belakang 2 penyerang eta ya artinya 2 penyerang eta mah karena mana geus mulai di awal eta kumaha udah dimanfaatkeun gitu. Karena lebar. Iya lebar. Atau mungkin misalnya nyoba Bruno di sayap kiri gitu nya karena boga record saya pernah main di sayap tapi eta bakal mengorbankan dia misalnya Fred Ezra Walian gitu. Ezra Walian ini apa bahkan Febri gitu nya. Jadi nya emang masih belum kebaca sih sampai ayeuna sih. Sepanjang sejarah ya pemain Indonesia klub Indonesia ada meuli pemain asing di sayap eta paling cuman Python Tiapma. Pradit. Asa aneh meuli sayap asing gitu. Satu si Otomo eta sayap. Persebaya kan sekarang Taisenya unik. Ortiz. Oh iya. Taisei jeung Bruno. Tapi eta hadenya privat sayap. Oh iya privat. Oh iya hade bos. Ya ada. Berarti Persib nya bingkeun mah coba teh nanti Liga Kamboja. Ya. Scouting lompat ke Kamboja kan itu nya dengan Liga Kamboja kan jelas ya. Kamboja, Myanmar gitu ya. Ubak. Klub nu strikerna alus. Ubak ternyata si privat-privatnya bandel oge pas main anjing. Lingas ya mah lingas asli. Iya, oke sih privat. Tapi aneh sih nya ketika orang nonton pemain asing batur privat gitu terus Arema gitu ya. Sih halus kieu gitu. Ti pas Persib nah kieu. David da Silva ke di Persib nya mengerikannya. Gacornya di urang mah. Kita kan. David siga can esimaan gitu pas di Persib. Mun di Persebaya kan emang striker yang disegani gitu ya. David, Marco Simic gitu. Terus Spasojevic gitu ya. 3 striker salah satu dari 3 striker papan atas lah. Pas ke Persib ceng nah sih si Ganu bingung. Padahal dapat tandem orang Brazil yang seharusnya secara komunikasi ya gampang gitu kan. Iya makanya. Beda kabupaten gitu. Jadi secara geografis eta. Tapi orang sih ningali potensi bahwa di potensi di minimal 2 orang itu Bruno, David, ada Beckham di belakangnya untuk poros Marco Rashid masih gana di Indonesia lumayan paten lah ya dibanding nu lain-lain gitu. Iya. Ya pertandingan kita lawan Tiranya tanggal 28 kinya. 29 Januari. 28 berarti masih rada panjang ya. Aya peluang
ngisi posisi sayap kanan anu ditinggalkan ku si Bau sih karena Bau kan mungkin Iya. terlalu beresiko kalau langsung memainkan yang baru sembuh cedera misal gitunya. Nah di kanan ini potensinya apakah si Bruno bakal dikeflankkeun, dia disimpan di kanan atau dia di kiri dan di kanannya diisi sama Freds misal gitu atau kumaha? Banyak. Ada Supardi. Iya. Supardi bisa sayap kanan juga. Tapi si Persib mah opsinya banyak ya. Kalau ngomongin sayapnya Freds bisa dioper ke kanan, mungkin Vizcara juga bisa. Erwin. Ada Bruno. Ya kalau opsi di sayap mungkin masih banyak. Nah sih berarti Bruno selalu aya di opsi di sayap eta emang kita geus layak striker ya. Bruno sih tadi aya omongan Bruno sayap. Ya karena kelihatannya kemarin juga kan sempat dicoba opsi dia main di sayap gitu walaupun Pas lawan Balinya. belum maksimal gitu. Si Bruno nya. Bruno mana posisinya naon si Bruno. Coach Robert nanya tuh sih kasih Bruno mana natural positionnya naon sih? Berapa sih gitu? Just the way you are. Saya siap di mana aja. Ya, Saya siap di mana aja. Saya siap di mana aja. Ya. Kurangnya kan mun main FM kan ningali geus aya posisi si eta naonnya nya kurang tempatkeun di dinya terus lamun urang ngeklik pemain di FM kan aya tah anu si eta posisina bisa naon wae kan. Naturalna naon? Accomplice-na di mana kan kanyahoan gitu. Nah, si Bruno sih karena kabeh koneng warnanya sih kan. Unconvincing unconvincing. Koneng gitu kabeh. Versatile player. Terus orang sih menyoroti jika Persib bermainnya katakanlah lawan Borneo kemarin gitu. Di gelandang itu kita kayak kalah jumlah. Terus tidak ada inisiatif dari dua center back ini untuk membantu menambah jumlah misalnya gitu. Misalnya kalau harus membandingkan dengan lagi-lagi yang dulu gitu si Vla itu kadang ikut maju untuk menambah jumlah di situ gitu. Jadi 3 lawan bahkan waktu itu kan gelandang 3 tuh. Tambah Vlado jadi 4 lawan 3 gitu. Nah, orang sering ningali Persib Bandung Mark Lok jeung Rashid melawan against the world teh gitu kan sih. Melawan gelandang bertahan dan gelandang eta striker di dinya oge milu sok turun gitu batur teh. Borneo kan talurun oge kan kemarin gitu. Nah, orang teh selalu ieu 2 jelema ieu sigana kudu ditambahanku sajelema deui deh untuk ngabantuan entah eta saha gitu. Untuk posisi gelandang ya. Kalau misalnya sayap emang udah nggak mau atau nggak bisa untuk naik menambah jumlah di situ gitu. Orang sih selalu melihat Mark Lok yang Rashid tuh sok eleh jumlah matakna mun aya etam eta teh kabantu pisan. Ya. Karena siga 3v3 teh geuning. Iya. Beberapa kesempatan sih Coach Robert sempat pakai Vizcara teh kan Vizcara masuk atau bahkan Febri masuk. Dan kemarin asis Beckham kan dari kanan kan masuk ke tengah baru asis gitu. Jadi emang secara teori secara taktiknya tambahan pemain itu ada di pemain sayap sih sebenarnya. Karena masih butuh Vizcara ketika Freds kan masuk ke tengah ketika di dekat kotak penaltinya. Terus Febri beberapa kali berhasil tapi masih belum konsisten. Cuman Beckham nu sadar gitu. Wah urang teh kudu asup ya ayeuna ya gitu. Nu momentumna pas gitu. Jadi itu sih salah satu nilai plusna Beckham kenapa bisa jadi jawaban gitu ketika orang butuh pemain anu bisa jadi playmaker eta gitu. Oke. Dan kita juga tentunya mesti waspada juga nih next match ya walaupun lawannya belum klub sebesar mungkin Persija atau Arema sekelas Tirakabo juga kan Ciro FC. Banyak pemain-pemain yang mesti diwaspadain salah satunya siapa aja selain tadi Ciro FC. Cuma satu ya. Tapi si Yana kan kemarin geus ngagolkeun wae tah si Rakic nya. Dimas Derajat ya kan salah satu striker lokal anu keur tajam. Hani Sagaran we geron timnasna tapi ya, orang mah Dimas Derajat nya. Dimas dipanggil jadi Drogba melipir dulu lah. Dimas Derajat halus. Nah ini lawan Tirakabo teh di pertandingan pertama menangnya Persib teh. Putaran kahiji. Draw. Drawnya? Draw. Oke. Ciro nya ting. Po. Drawnya? No. Oh, nya. No. Anu Persib. Anu kiperna jago teh. Sahrul Trisnana jago pisan. Anu loba peluang tapi tak asup-asupnya. Nya. Nah, ya peluang 3 poin lagi seperti apa nih? Lawan Tirakabo mah 3 poin. Pokoknya selain lawan tim gede mah 3 poin lah. Arek 1-0 pasti 1-0. Aya lah 1-0 na ke. Ima 2 hiji sih sigana. Nya pokoknya selisih hiji mah aya. Menang marahnya. Ya. 2 hiji juga bakso 2 hiji. Oh, masuk. Dan adanya. Asal begitu adanya. Sisan goblok. Tinggal bakso 2 hiji.
Mari kan mikir nundutan ya. Pas orang ngomong skor 2-1. Nah, mana kan? Iya. Saya tuduh tadinya ya. Oke, kemana ya? Oh, ke bakso. Ada apa nih dengan bakso 2-1? Bakso Iya, bro. 2-1. Jadi orangnya lamun sabarila lajo Persib atau pertandingan sepak bola lain teh memang kudu aya baturna. Ya. Ngemil atau naon. Nah, biasanya kan lamun jam-jam penting teh orang geus teu dahar sangu. Jadi geus semua mungkin ditinggang ku sangu deui tah, kan di atas jam 8. Butuh meatball fish 21. Wah, meatball. Inggris. Anjir. Inggris. Ini kalau di bahasa Indonesia kan ini adalah bakso aku bisa. Wah, icon. Ikannya ikan fuck. Ya. Bakso ikan 21. Ya. Pokoknya mah hade goreng ku bakso teh, Bro. Ya. Tapi lamun maneh meuli sapaket ieu, lain menang bakso ikan hungkul. Menang apa? Aya somai kering, aya tahu putih. Oke, tadi orang nih. Loba ya kondimenna loba. Ya, kondimenna loba. Dan topping-topping lainnya ya. Betul. Nu pasti mah dibere kuah jeung sambel eta. Ya. Mantap. Iya, Jadi jadi adanya di mana? ieu teh Pak, cocok di pisan. jalan. Eta deket burger nasi jalan do di Citarum. Citarum 31. Citarum 31. Jadi mana mun meuli bakso ikan ka Citarum bonus kadang-kadang panggih jalan do. Kan buuk kudu kitu sarua. Syarat menang diskon bu kudu sarua. Siap, mulai. Tapi ya lain anu jalan do lain. Ini kita bagikan buat kalian juga ya yang menonton si Mamong Podcast. Bobotoh dibere ya. Mau nges mau nges Dong. Wer lah. Caranya gampang ya. Follow @baksoikan21. Bakso ikan ya, bakso teh bakso make ka. Bakso ikan Bakso 21. ikan 21 ta follow heula. Follow lah, habis follow langsung komen di postingan terakhirnya Bakso Ikan 21. Komen di postingan yang terakhir Ya, di feed ya, di di feed feed terakhirnya dari @baksoikan21. Komen Langsung ini. komen di sana. Komenan naon? Jangan lupa tag si Mamaung. Hayang bakso ikan, Bro. Bebas lah rek Iya. komentaran naon rek taktik ya misalnya kudu apa tilu-tilu aja ada dia. Ya tahu geus karep Aya di mana bakso we. ikan. Kumaha mana we. Siap, siap. Betul. Coba tebak ingredients. Cara membuat bakso ikan, komen di situ. Ya, komen Bebas lah. Ya. komen di postingan terakhir bakso ikan kayak 10 orang yang mun bisa sih di Bandung ya karena 10 kata hadiahnya di ditu dahar kali itu. Dine in. Di Citarum. Benar. Nyesok langsung we komen heula engke hadiahna 10 orang. Ya 10 Ini pemenang. nu baju diberi teh. Baju bere lah. 74 74 ya. 74. Kita akan memilih 74 pemenang. Kumaha? Itu jadi kurangnya 4 weh. 7 di keromah sabra. Tilu. Masuk. Masuk 74. Oke, berarti ada 3 orang pemenang untuk 3 t-shirt. T-shirt ya. Iya. 3 pemenang t-shirt. Caranya Oke. gampang. Pertama, follow @74 ya. Nama Iya. IG-nya. 74. Iya Ya, di dia ada di IG. sini ya. Ayo itu dah. IG-na. IG-nya 74 follow. Habis itu jangan lupa komen di postingan terakhirnya Sarua, 74. David kayaknya. Ya. Jadi bobotoh mau ngers komenna di komentar Instagramna Baso Ya, Aci. Baso- Baso Aci. Bakso ikan. Baso ikan. Lamun hayang Tapi kan bakso. aya acian oge, Bro. Ya. Jadi postingan 74 oge nya. Mana ngeles di Kumon. SSC ayo. Terserah lah mana hayang bakso apa hayang kaos eta we komen mun hayang kaos komen di postingan kaos mun hayang bakso ikan di bakso ikan. Namun hayang dua nana, komen dua nana we. Iya bisa. Kan nu milih Follow, mah kan follow. itu engke nu milih nama. Tim kuis. Ti pusat nu milih mah. Nya. Terus anu Grab geus bareres kan? Nu Grab beres. Anjir. Kirim. Berarti KB pemenang geus bareres. Aya geus marana. Dan Gitu kita dong. Ini mau umumkan yang kemarin menang hadiah Zensei Oh, Jensei 5 nya? 5. 5. Oh Jensei. Oh pas aing maneh aya kuis oge. Aya dong. Aya daek nyimpen soran gitu. Ayah Ripan tetap ada produk. Tetap ada kebahagiaan. Oh iya. Karena kebahagiaan itu tidak harus pada momen tertentu saja. Oke. Setiap saat harus bahagia. Ya. Aing ningali episode kamari sih plesetan nama kota teh naon sih? Bandung teh sok di Oh, nu mana? Ci naon, water naon lah gitu maneh. Oh, di bahasa Inggris kan. Heeh. Aing ge boga. Batu nunggal kan. Heeh, eta. Dan stone non? The one and only stone. Oh, dua nasi stone. Batu nangga. Buah batu fruit stone. Iya benar. Pada larang, everybody stop. Iya marga Kemon. Ayo. Newcastle? Iya. Astananya. Anjing. Iya. Persib deh. Oke, lawan Tirakabo ya.
Selain harus mewaspadai Ciro Alves yang pergerakannya sangat liar sekali dan juga tentunya ketajaman Alexander Rakic ya. Tentunya ini bisa menjadi momentum untuk bisa berada di track kemenangan lahnya bagi Persib untuk bisa mengamankan 3 poin biar tetap stay di 3 besar lah santena. Karena ya poin ketat pisan ya kayaknya. Ketat pisan ya. Orang terpeleset saeutik bisa melorot. Oke, jika kemarin kan sempat longsor tah. Posisi kan sempat turun ke 4 misalnya. Sempat ke 4 enak. Sempat kelima malah di Sempat pas kelima. waktu Bali menang tapi untungnya kita menang lagi naik jadi ke 3. Karena di klasemen berarti si 5 besar eta timna mainnya ke sarua kabeh. Awah nu menyisakan Sama. Awah nu nyisa permainan ya. Kayak aya nu sok nabung-nabung pertandingan kayak aya di ujung-ujung kalem. Nah ini yang mungkin lagi diperbincangkan adalah kan kita lagi jeda internasional. Libur tim nasional pada main kan. Ya. Nah ini kok katanya bubble, tapi kok pada dipulangkan? Persib balik tuh Ki. Diliburkan. Oh nggak dipulangkan ya? Diliburkan. Kan lamun libur rek balik pek. Intinya mah libur. Rek liburan baik. Iya, rek liburan pek. Kade waspada nu liburan ya kamari we tim itu aya nu geus beunang. Maksudnya kan terakhir AFF kalau bubble to bubble pemain teh stay di hotel nggak boleh kemana-mana. Harusnya seperti itu. Tapi kan nya meureun Monya ke Bali cicing di hotel. Jauh. Bali, Island of God anjing. Ini kan Liga 1 bukan AFF ya. Bade ka Nusa Penida sakedap. Biasa bade ngagili Trawangan heula biasa teh cenah moal rami cenah. Hoyong clubbing di Canggu. Abi bade ka Vince. Asa base campna di Vince. Bade ka Vince lah ya update status teh story geuninnya Di Hotman Paris teh. Lamun Kavin tinggali sih manehna di tengah apa nu di sisi soalnya di tengah itu minimum order. Apa nu di sisi nu gretong-gretong gitu. Cek. Ayeuna di luar unggul. Di luar gimana? Parkirnya we unggul. Ada Insta story unggul. Lawan Tirakabo sih kalau penting ya. kalau Mark Locke atau Ezra atau siapapun yang samping-samping nama mana hati mending ngomong sih ngobrol bisik-bisik sih mun aing. Si anjing basuh ikan aing keur ngomong ya. Blocking ngobrol. Blocking. Baik dan Basuh ikan ya lamun misalnya lawan Tirakabo. Misalnya si Mark Locke aja si eta atau siapapun yang dekat mana hati obrol guys. Mana ka Persib sih mendingan kayak gitu. Mana hatinya? Nah, mana hati Lestusen karena yang butuh lain main bal hungkul, orang sih butuh aya petarung lah. Guerrero nah aya di tengah, Guerrero. Butuh aya pembangkit semangat. Iya, itu dia. Mana hati Lestusen, ada harewasan lah. Kira-kira nu ka timnas Sahrul Trisna ka timnas teh. Sahrul Trisna. Kiper. Si Adi anu dihajar teh si Adi lain. Adi makan Persik. Adi mana? Eta kapilih Adi Persik kapilih teh intinya Sahrul. Kapilih, tapi Sahrul kan mun salah kapilih deh. Ya Sahrul. Justru saya nu urut pemain Persib ngora teh Ronaldo Kuate. Kuate dipanggil, oke. Ronaldo Kuate dipanggil. Asa Madura eta mah tapi. Nya Madura. Ada kan di Persib. Nya Ronaldo. Eta geus ararayanya Ronaldo anak Roberto Kuate anu orang lala coba heula nya di Liga Jarum. Ronaldo Kuate anakna Roberto Kuate. Juma Bala. Antoni Juma Bala anaknya Alta Bala. Musa Kalon anakna kamari di PSM main. Oh, iya? Aya Kalon naon lah gitu. Ya. Patrick Kalon namun misalnya. Patrick Kalon. Ya anakna Gomez. Kevin Gomez. Ya. Anjing orang baheula laju bapana anakna geus marang bal. Jackson Tiago ge aya nya anaknya nya. Oh nya aya, tapi kan dihukum Oh iya dihukum nu Bayangkara teh nya. Nu Epa aja pas di Epa Bayangkara. Nah dihukum kunaon? Eta indisipliner aja. Eta anu ribut teh. Ribut. Bayangkara FC. ngegebuk. Pelatihna Boy Jati. Oh nya. Oh, palingan pelatihna ge banyak. Oh. Jadi orang baheula laju Liga Jarum geus baru budak marang bal teh euna. Ya bener tawas saha deui nya. Kuate Juma Bala. Rian sih. Hah? Rian. Oh iya Ria. Oh Rian Rahmat. Orang Trianto nya lamun misalna ieu mah nu asing. Asing nah. Nu asing ka dieu ternyata geus baru budak. Baru kebudak di dieu nya. Nyun. Eta Toyo anakna main bola kita nya. Antonio Claudio. Waduh Jimenez geus. Tapi anak nasi Gonzales mah teu main bola pro nya. Joget. Enaknya. Itu nu lalaki. Oh lalaki. Oh Gonzales mah lalaki. anu bukna gajal nando teh nya. Heeh, gitu. Mulai. Fokusnya nu awewe. Heeh, teu jadi main bola pro meureun saya teh. Selain Tirakabo mah yakin menang lah pokoknya. Bisa menangnya. Bisa. Sigana. Si back anu botak teh akumulasi oge da mun teu salah. Bero Perai.
Hanya biro pera. Sumeiko. Oh, Sumeiko. Suka lain. Berapa lagi Sumeiko no juga sistem of a down nya. Kiper Sahrul. Dipanggil tapi timnas. Untuk salah dipanggil. Tapi kan geus beres sebenarnya. Kan lawan Timor Leste tanggal 30. Orang mah jadi internasional teh kalah main lumayan. Liburnya juga saja jadi internasional. Jata lucu. Main libur jadi main orang main oke. Soalnya kan rencananya tadinya 2 pertandingan, Ban. Asalnya 24-27, jadi 27-30. Tanggal 27 dan tanggal 30 gitu. Berikut lawannya Timor Leste itu. Dua nana Timor Leste berarti 2 kali. Asalnya kan Bangladesh. Tapi karek vaksin sekali mun teu salahnya si pemain Bangladeshna. Jadi gantinya ku Timor Leste. Tas siga kitu kumaha aja maksudnya mana kan orang tuh selalu eleh di partai-partai menentukan dan gentingnya anu tensinya tinggi Thailand gitu. Singapura, Malaysia, nu siga Vietnam gitu. Ada uji coba sih Timor Leste, Bangladesh. Pertimbangannya iya poin-poin. Karena kan dia match day FIFA kan. Jadi ameh menang poinnya gede dengan lawan anu Timor Leste. secara di atas kertasna dihandap urang lah gitu. Jadi meh potensi meraup poinnya gede ameh posisi di FIFA-na bisa naik gitu. Iya. Ya gitu dah emang nya antik lah tapi nya antik but I love teh-nya. Antik but I love. Itu dia. Mana mau di Tirakabu. Menangnya. Tapi jangan ngarepin permainan cantik gitu. Menang mah. Ya muncak lalaju bokep mah laju ujungna ieu mah takut di lalajoan. Iya geus takut di lalajoan teh. Ngeblekeh-blekehkeun. Jadi work for play lah. Kan maksudnya eta kan mun laju bokep kan anu dinikmati kan awalnya Ya. kumaha fake taxi kan mulai Ya masa Zoom. Ya kan? Aing ngobrol-ngobrol atau ditonton. mun orang kan ningali ngobrol prosesna eta nu nyieun celagang katanya. Mun Persib geus selalu ujungna mah geus skor we. Proses geus teu kudu lah follow Mereka kadang mun aja sih emang rada di fast forward tadi. Ieu mah ngobrol lah. Ieu mah acan lah. Nges apal skenario. Deui kayak bucat. Proses. Menang bismillahnya Bobotoh Mongers pertandingan berikutnya lawan PS Tirakabo ya. Ini kita bisa meraih 3 poin. Ya. Sudah mana nyamber lagi. Ya, kan mic dengan hiji ya, pokoknya gitulah Bobotoh ya. Jangan lupa saksikan dan dengarkan si Momong Podcast di platform podcast kesayangan kamu. Kita ketemu lagi di next match lah. Episode selanjutnya ya. Setelah pertandingan lawan Tira berarti ya. Itu dia. Setelah pertandingan. Eta jam 20.30 deui. Penting mun salah. Ini stadionnya mana nih? Yang enggak enakan teh kameranya atau? Enggak tahu belum tahu. Tapi nu menegangkan emang kan Februari main 7 kali. Februari 7 kali. Februari 7 match. Anjing saminggu anu 2. Jadi engke setelah lawan Tirakabo teh bakal intens pisan main. Per 4 hari kita main. Per 4 hari main. Lawan heula ai big match teh lawan 7 hari Aya bisa. Bayangkara, aya PSM, aya Persija eta. Iya tadi ya. Februari rame pokoknya. Wow. Pokoknya apa podcast ripuh ya. Lain ribu nge-podcast sih mun hasilna butuh teh nu jadi mood acak-acakan sebenarnya. Berarti anu cek urang teh bro. Kunci. Cek aingnya kuncina lawan Tira ya. Lawan Tira kamu yang bakal jadi kunci. Kamari cenah Bali ayeuna Tira. Ya kan ku Bali geus nedok kamari ele. Berarti enak tinggal lawan Tira. Lamun lawan Tira bisa menang di Februari teh santeuna kan dari sisi persaingan dan perolehan poin, nah orang bisa ada ngamankeun heula ya lawan big match soalnya ke Februari gitu. Anjing kita 7 pertandingan aya PSM, ada PSM tanggal 2 tuh PSM. PSM masih Kalau bisa lah. Kalau tanggal 6-nya Bayangkara. Persija Bayangkara eta nu ngeri 2. Ada aya PSS, pokoknya per 4 hari lah main. Coba Februari dengan 28 hari. Ditutupnya tanggal 27 Februari mun salah lawan Persija. Aya Bayangkara. Aya Bayangkara. Setelah PSM Bayangkara bisa. Des aya plat J di kadinya dia anjing. Wow, tolong ya fisik dijaga kesehatan juga. Waduh big match-na 2 berarti lu jeung PSM. Geus lah ulah baralik lah cicing di baralik. Anjing. Fisik ya. Kan bukan dititah balik, diliburkan. Eta seri Bali berarti. Seri Bali kan ya? Masih di Balinya, masih di Balinya. Berarti nepi ke akhir Februari itu memang masih di Bali kan? Iya. Anjir. Wah, eta pekan padat dan mengerikan eta. Padat dan mengerikan. Ya semoga lah bisa melaluinya dengan baik tentunya biar
semua juga bisa bahagia, bisa senang lah. Bahagiana ayeuna berarti seri-seri. Mun rek teh ayeuna karena kayak anjing timeline menegang coy lamun geus gitu kan ya. Berarti orang mulai menyiapkan sponsor deh ya tuh. Iya titik air teh. Bagi kebahagiaan oke di saat kayak orang mere giveaway, mere duit, Ngubaran. Ya, silakan bobotoh yang ingin menyumbang punya produk apapun sok mangga. Geus bulan kunci berarti Februari. Tamun mana kan selalu kunci. Amun aing kuncina bulan Februari. Mun bisa ngelewatan Februari ieu kuduna salamet. Ya opat besar hungkul mah salamet kuduna. 7 pertandingan berarti Iya, seminggu ada 2 match. 28 bagi anjing 3 hari per 4 hari anjir. Ya, main bal. misalkan main poe Minggu, berarti kan midweekna Rebo atau Kamis main deui. Geus main deui. Tas Sabtu teh geus main deui. Belum jamnya tuh 7:30 shoot. Nya. Kick off na teh. Encan kartu koneng atau cedera. Nah, itu Oh berarti yuk kedalaman tim tadi teruji kedalaman tim Dedi. Iya. Jadwal anjing. Liga 1. Oh anjing Liga 1. PSM, Bayangkara, PSS, PSIS, Persipura, Persela, Persija. Urutan beres Persija. Mana sebutkan Tirakabo kayak orang nu bisa. Tirakabo 29 Januari. 29 Januari 29 Januari Tirakabo. Februari. Kela. Tirakabonya bisa. PSM 2 Februari. Lumayan 50. Bayangkara 6 Februari. Hese. Terus. PSS 11 Februari. Bisa. PSIS 15 Februari. Bisa. 50-50 bisa. Persipura 19. Bisa. Persela 23 Februari. Bisa. Persija 27 Februari. Nah, eta kunci terakhir. Tapi Persipura ge kade eta keur performa bangkit. Oke. Tak mungkin ya jangan-jangan tim lain teh ngerekrut loba pemain teh siap-siap keur ieu juga nama. Oh, Jadwal jangan padat jadwal padat. Mengantisipasi. Bisa rotasina. Jadwal padat. Mau mengurangi kekuatan tim drastis teuing gitu. Orang mungkin bakalnya mengandalkan eta deui. Nya. Pacara PT ya gitu. Kan kita nggak mungkin Bali suruh pilkada dong biar dipindah gitu. Soalnya lawan back 2 we nya katakanlah Iqbal Neva atau kiper enggak bisa main gitu. Entah itu akumulasi entah itu cedera. Bang Jupe naik misalnya. Kan 3 poe deui eta aya kemungkinan 2 eta bisa kartu kuning deui gitu. Jadi secara keutuhan tim itu pasti gonta-ganti tim. Anjing eta ieu Coach Robert semoga tidak clear ya anjing mun anjing jadi Coach Robert clear oke sih 7. Ya ini. Bulan krusial ya. Krusial. Februari. Siaplah kalau gitu mah. Siaplah kalau gitu mah ya udahlah. Ya udahlah ya. Nanti kita bersua lagi di Februari. Lamun rudat marane weh aing moal ka dia. Ayo tuh. Bobotoh, Bongers, hatur nuhun. Nuhun bobotoh. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa ikutan giveaway-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup RC. Hidup RC. Dah.